got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, all the guys who want it. Halo, perkenalkan, nama saya Ananda Sela Azahra dari kelas 2A D4 Akuntansi Keuangan dengan akhiran NPM 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga pokok variabel. Yang pertama ada pengertian penentuan variabel. Harga pokok variabel adalah penentuan biaya produksi yang hanya memasukkan biaya-biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi atau biaya variabel saja. Dalam konsep ini, biaya tetap tidak dimasukkan ke dalam harga pokok produk. Adapun pengertian penentuan harga pokok variabel menurut Horngren et al. Pada tahun 2013, variable costing is an accounting method that includes only variable manufacturing costs, direct materials, direct labor, and variable manufacturing overhead in product cost. Selanjutnya kita masuk pada materi pentingnya konsep harga pokok variabel. Konsep harga pokok variabel penting untuk pengendalian biaya dan pengambilan keputusan manajerial. Berikut ada beberapa alasan mengapa pentingnya konsep harga pokok variabel. Yang pertama, mempermudah analisis biaya volume laba. Yang kedua, membantu manajemen dalam menentukan harga jual produk yang optimal berdasarkan biaya variabel. Yang ketiga, memberikan informasi yang lebih relevan untuk pengambilan keputusan jangka pendek seperti penerimaan pesanan khusus dan penentuan kuantitas produksi. Yang keempat, menghindari distorsi biaya yang terjadi akibat pembebanan biaya tetap ke produk. Selanjutnya, di dalam harga pokok produk terdapat elemen biaya. Yang pertama, ada biaya bahan langsung, yaitu biaya bahan yang digunakan secara langsung dalam pembuatan produk. Lalu, ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Lalu yang terakhir, ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya pabrik yang berubah sesuai volume produksi, seperti biaya listrik mesin yang bertambah saat produksi meningkat. Biaya tetap seperti sewa pabrik, gaji staf tetap, dan depresiasi tidak dimasukkan dalam harga pokok variabel. Dan yang terakhir, ada tujuan dan juga manfaat dari harga pokok produk variabel. Tujuannya untuk memberikan gambaran biaya produksi yang bersifat variabel agar dapat digunakan untuk analisis dan pengendalian biaya. Lalu yang kedua, menyediakan dasar bagi perhitungan margin kontribusi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, membantu dalam penyusunan laporan keuangan internal yang relevan untuk manajemen. Selanjutnya ada manfaat harga pokok variabel. Yang pertama, memudahkan perencanaan dan pengendalian biaya produksi karena hanya biaya variabel yang dipertimbangkan. Lalu yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan jangka pendek seperti menerima pesanan khusus di bawah harga pasar. Lalu yang ketiga, menyediakan informasi tentang margin kontribusi yang penting untuk analisis profitabilitas produk. Lalu yang terakhir, menghindari penetapan harga yang salah akibat pembebanan biaya tetap ke produk. Halo, perkenalkan nama aku Elisa Febrianti Nur Aini dengan akhiran NPM 41 dari kelas D4 Akuntansi 2A. Setelah teori mengenai penentuan harga pokok variabel sudah dijelaskan oleh teman saya Ananda, saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan penentuan harga pokok variabel. Teman-teman bisa dilihat di sini ada data biaya usaha untuk usaha kue brownies. Biaya variabelnya itu ada biaya bahan baku sebesar Rp10.000 per kue, biaya listrik Rp1.000 per kue, dan biaya kemasan Rp500 per kue. Total biaya variabel per kue itu ada Rp11.500. Selanjutnya ada biaya tetap yang dikeluarkan per bulan, ada biaya sewa Rp500.000, biaya peralatan Rp200.000, dan juga biaya promosi Rp300.000. Total biaya tetapnya itu ada Rp1 juta per bulan. Di sini bisa kita garis bawahi. Untuk total biaya variabelnya itu Rp11.500 dan biaya tetapnya Rp1 juta. Selanjutnya, harga jual yang ditetapkan adalah Rp20.000. Menghitung biaya variabel terlebih dahulu adalah kunci yang sangat penting karena biaya ini berhubungan langsung dengan jumlah unit produk yang diproduksi atau dijual. Pertama, kita akan mencari analisis margin kontribusi per unit. Rumus margin kontribusi adalah harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Harga jual per unit yang sudah kita tetapkan tadi adalah Rp20.000 dan biaya variabel per unit yang sudah kita jelaskan tadi ada Rp11.500 yang akhirnya margin kontribusi per kue adalah Rp8.500.
Itu artinya keuntungan yang diperoleh untuk menjual 1 unit kue brownies adalah 8.500, tetapi belum dikurangin dengan biaya tetap. Selanjutnya kita akan menghitung break even point atau BEP dalam unit. BEP dalam unit rumusnya adalah total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Total biaya tetap yang sudah kita hitung tadi ada 1 juta rupiah dan margin kontribusi yang sudah kita cari tadi adalah 8.500 per unit. Hasil totalnya adalah 118 kue. Artinya dengan kita menjual 118 kue, kita sudah bisa menutup semua biaya termasuk biaya tetap yang dikeluarkan. Tetapi kita tidak mendapatkan untung. Maka dari itu, untuk mendapatkan keuntungan, kita harus menjual lebih dari 118 unit kue. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh jika kita menjual 150 kue. Pendapatan yang kita dapatkan setelah menjual 150 kue adalah 3 juta. Dan biaya variabel yang kita keluarkan adalah 1.725.000. Sedangkan biaya tetapnya masih sama 1 juta. Laba yang kita dapatkan dengan menjual 150 kue adalah 275.000.